Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadia Putri dari Prodi PGSD kelas LA 4 dengan nomor induk mahasiswa 221650. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi penilaian akhir semester yang berjudul Memahami Media Pembelajaran Berbasis E-Learning. Pertama, pengajaran berbasis web. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar siswa dengan menggunakan media internet, media jaringan komputer lain, atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. E-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. E-learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, interaktivitas atau interactivity, yaitu tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak baik secara langsung sinkronus seperti chatting atau messenger, atau secara tidak langsung asinkronus seperti forum, mailing list, atau buku tamu. Yang kedua, kemandirian atau independence, yaitu fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa atau student-centered learning. Yang ketiga, aksesibilitas atau accessibility, yaitu sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat, pengayaan atau enrichment, yaitu kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Manfaat dan fungsi pembelajaran berbasis web. Menurut Kruse, dalam salah satu tulisannya yang berjudul Using the Web for Learning, bahwasannya pembelajaran berbasis web memiliki banyak manfaat bagi peserta didiknya bila dirancang dengan baik dan tepat. Maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran konvensional. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web, yaitu ada 3. Yang pertama, interaksi. Interaksi ini itu berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Yang kedua, ketergunaan. Ketergunaan ini yang dimaksud adalah bagaimana siswa menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Yang ketiga, relevansi. Relevansi ini diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajar dan menghindari bias. Menempatkan konten yang relevan dalam konteks yang tepat pada waktu yang tepat adalah bentuk seni tersendiri dan sedikit pengembangan e-learning yang berhasil melakukan kombinasi ini. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web.
Kelebihan dari e-learning ini yaitu yang pertama, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur atau terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai beberapa jauh bahan ajar yang dipelajari. Yang kedua, siswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Yang ketiga, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Yang keempat, relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, kekurangan dari e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Yang keempat, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Kelima, fitur e-learning. Menurut Kanaway Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu yang pertama, File Transfer Protocol atau FTP, yang kedua, email atau electronic mail, yang ketiga, mailing list, yang keempat, news group, dan yang kelima, World Wide Web atau disebut web. Pengajaran berbasis web. Menurut Clark, pada tahun 1996, PBI adalah pengajaran individual yang dikirim melalui jaringan komputer umum atau pribadi dan ditampilkan oleh web browser. Oleh karena itu, kemajuan PBI akan terkait dengan kemajuan teknologi web atau perangkat keras dan perangkat lunak, maupun pertumbuhan jumlah situs-situs web di dunia yang sangat cepat. Kemajuan perangkat keras dan ditandai dengan pemakaian teknologi ATM, Asynchronous Transfer Mode, dan serta optis dan yang memungkinkan transfer data besar dan cepat. Yang kedua, pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk mengetahui dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Yang kedua, elemen-elemen multimedia. Elemen multimedia terdiri atas 5 elemen, yaitu yang pertama teks, gambar, suara, animasi, dan video. Perangkat multimedia dan penerapannya, yaitu ada 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam multimedia pada umumnya adalah komputer yang terdiri atas input, output, dan storage. Yang pertama, input, terdiri dari keyboard, mouse, mikrofon, kamera, dan scanner. Yang kedua, output, terdiri atas monitor, speaker, headset, dan printer. Yang ketiga, storage, terdiri atas hard disk, CD, DVD, flash disk, dan card memory. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung untuk sarana multimedia antara lain, yang pertama, pengolah teks. Pengolah teks itu terdiri dari Notepad, WordPad, Microsoft Office Word, dan OpenOffice. Yang kedua, pengolah gambar. Pengolah gambar ini terdiri dari Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoSCAD, AutoSign, 5D Fly, and Lightroom. Yang ketiga, pengolah suara terdiri atas SoundForge, Sonic Audition, Cool Edit Pro, dan Guitar Pro. Yang keempat, pengolah animasi terdiri atas Macromedia Flash, Adobe Flash, Wiz, dan GIF Animator. Yang kelima, pengolah video. Pengolah video ini terdiri atas Ulate, Windows Movie Maker, Adobe Premiere, dan Sony Vegas. Keuntungan menggunakan multimedia pembelajaran. Keuntungan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, video, gambar, audio, musik, animasi gambar dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi pembelajar selama proses belajar mengajar sehingga didapatkan tujuan
pembelajaran yang diinginkan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis web atau e-learning ini yaitu suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, media jaringan komputer lain, atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.